Halo, selamat siang teman-teman ya. Video kali ini saya mau review Scoopy donat ya. Nah, semoga teman-teman kabarnya baik-baik, sehat selalu ya. Seluruh subscriberku dari Anjay Teknik Motor ya. Mangga silahkan di like dulu ya, dan dukung channel ini ya. Teman-teman boleh komen yang rapi. Silahkan subscribe itu gratis. Nyalakan tombol loncengnya, ting ya. Nah, di video ini mau review Scoopy ya. Pagi itu pagi datang motornya bengkok ya. Maaf nggak ke shoot ya, nggak ke video karena udah dibongkar. Ya teman-teman, lanjut lagi ya. Maaf videonya kepotong ya. Ini datang pagi-pagi itu motor keadaan bengkok ya, rodanya ya. Jadi bekas ditabrak ya dari sama supir ojol. Ini dari motornya dari Pati ya, dari Brebes ya, motor Brebes. Ini keadaan udah dilepas ya teman-teman. Mau dicek apa, mau dipres baloknya ya atau segitiganya. Motornya keadaan kayak gini. Nah, ini juga udah dibongkar ya, kering ya. Ini kering, nanti saya akan bersihkan, nanti akan dikasih stempel biar lebih enak ya bawahnya ya. Jadi enggak geraknya tuh nggak susah ya, biar lebih lentur ya. Itu nanti kita akan shoot segitiganya teman-teman. Ini bengkok ya, rodanya itu bengkok, jadi rodanya ke kanan, ininya setirnya ke sedikit ke kiri ya. Nah gitu, jadi bengkok. Keadaannya seperti ini, nanti kita akan shoot kalau motornya sudah jadi ya. Kita shoot dulu di bagian balok ya, segitiganya. Nih teman-teman ya, ini shoot segitiganya yang punya Scoopy donat tadi ya. Tuh ya, tuh harusnya kan kaki-kakinya tuh rata sama ini ya. Jadi ketika seperti ini tuh ya, kadang seperti ini dia nggak goyang. Ini kan goyang tuh, goyang tuh. Jadi cara ngeceknya kayak gini teman-teman, permukaannya rata. Jadi ini kan nempel tuh sama ini, nempel tuh. Ini kaki-kakinya nempel. Nah itunya kan harusnya rata. Ini nempel, ini juga nempel ke lantai. Ini kan bengkok ya. Itu ya. Nanti mau dibawa di tukang press, nanti mau dipres, nanti di shoot lagi ya video berikutnya ya. Ini dipres. Ya oke, itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ya, sobat Anjay Motor Teknik AMT, bukan ATM ya. Kalau ATM aku tak akan memilikimu. Ide sekarang adanya aku memiliki teknik ya, bakat teknik yang pemula. Wajib simak dan dukung terus channel ini teman-teman ya. Nah ini buat khusus pemula. Kalau yang master monggo silahkan, mau abaikan gak apa-apa ya. Syukur-syukur menghargai karya temen juga ya. Salam kuku ireng ya, salam kuku hitam, saling dukung channel ya, agar berbagi rezeki ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin amin ya. Tentunya ya, dengan channel ini teman-teman dukung, tentunya teman-teman juga diberikan rezeki sama Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan yang lebih, amin ya. Itu doa dari kami dari Anjay Motor Teknik, dan kami akan membahas ya motor ini ya, Scoopy yang habis kecelakaan ya. Bukan kecelakaan, intinya nabrak ya, ditabrak ketemu ojol. Jadi ini arah ke Brebes, orangnya orang Brebes ya, yang Brebes, asli Brebes Tegal ya. Silahkan disapa ya. Semoga yang ada di Tegal juga, teman-teman saya juga di Tegal, semoga sehat semuanya ya. Tuh. Nah sebelum mereview, silahkan teman-teman like dulu video ini, komennya rapi, subscribe itu gratis ya, teman-teman ya, tombolnya lonceng. Ini porok ya, yang hasilnya sudah dipres di tukang press porok ya, atau bubut. Nah ini hasilnya, dan baloknya juga sekalian diganti ya guys. Nah ini hasilnya sudah tampaknya normal kembali. Nah ini saatnya akan dirakit ya teman-teman ya.
tetapi sebelum kita rakit boleh kita cek dulu ya teman-teman ya, nih di permukaan yang datar ya. Di permukaan datar kita lihat tuh center ya, rata kan. Yang sebelumnya kan apa namanya, goyang ya tuh ya, sebelumnya goyang, nggak rata ya, nggak lurus. Dan ini juga sama, sebelumnya nggak rata. Dengan permukaan yang rata itu goyang-goyang ya, maksudnya nggak rata atau nggak normal seperti ini ya. Ini udah seperti kembali seperti baru ya, seperti normal kembali ya. Ini sudah rata tuh ya. Kita coba di murnya lepasin ya, nanti kita cek di bautnya atau di asnya ya. Nah, kita coba yuk tuh ya, enak ya. Udah enak. Kalau misalkan ini keluar masuknya agak susah, berarti otomatis masih bengkok. Ini kan udah lurus ya, tuh udah lurus, artinya apa? Artinya sudah normal kembali ya, udah presisi. Nah, ini sudah saatnya kita di perakitan ya teman-teman ya. Nah, sebelum perakitan kita diolesin dulu apa namanya, menggunakan grease ya. Menggunakan grease. Nah, boleh yang agak banyak ya teman-teman ya, grease-nya atau stempetnya teman-teman ya. Boleh teman-teman pakai ya stempetnya yang bagus ya, yang warna bening ya, lebih bening. Ini pakai yang murmur saja, jadi yang hitam ya. Sebenarnya sama aja, yang penting kita apa namanya, kita banyakin ya gitu ya. Nah, kita masukin dulu baloknya ya teman-teman ya, tuh gitu ya, masukin baloknya. Nah, otomatis teman-teman ya harus diperiksa, harus diratain ya, tidak boleh kurang satu ya atau lebih, nanti juga nggak enak, harus rata, harus balance. Nah, baru kita kasih lagi stempetnya ya teman-teman ya, olesin lagi stempetnya. Kenapa yang banyak stempetnya ya kan, jadi biar lebih lentur ketika buat belok ya, ketika di setting tuh enak juga, terus nanti pasti pemakaian juga lebih nyaman tentunya ya, karena pelumasnya itu harus lebih banyak di sini ya, karena nanti akan kering juga nantinya. Kalau jarang dipakai nanti kering, jadi kalau ini ya banyak, pasti ya kemungkinan adanya sih kering ya, tapi kan kalau banyak pasti seringnya gesekan atau gerakan nanti juga nggak akan kering ya gitu teman-teman ya. Tuh, ini juga yang di bawah dikasih grease atau stempet kembali, nanti pelornya atau apa namanya, balhubnya ya dimasang dia di porak ya, di sini ini ada dudukannya teman-teman ya. Tuh, kita kasih juga oles ya. Usahakan yang cukup ya teman-teman ya, grease ya, kembali lagi usahakan yang cukup agar presisi ya, enak. Ya, boleh dibantu. Oke, berdua ya biar enak, sendiri juga bisa, cuman ya kalau dibantu jauh lebih enak ya, untuk nanti siapa yang masukin porknya dan siapa yang akan mengunci nantinya ya. Dan jangan lupa teman-teman perhatikan di bearingnya, maaf ya, balupnya ya, jangan sampai kurang. Kalau kurang cari ya, biasanya kalau kurang 1 atau 2 kalau bekas ya. Kalau misalkan yang baru udah pasti komplit atau ya.
Ya, cukup. Sudah kita periksa kembali dan tambah stempet lagi ya guys. Stempetnya tambahin lagi. Nah, tambahin lagi setelah ada stempetnya yang secukupnya. Mulai saat ini kita akan dirakit kembali kedudukannya ya teman-teman ya. Ini untuk soal tanya biaya untuk di press porak ini lebih murah ya teman-teman ya, lebih murah tergantung tingkat kesulitannya, yang pasti di bawah 100.000 ya. Tapi kalau kesulitannya lebih rumit ya mungkin bisa ya plus minusnya segitulah ya, 100 ribuan atau 70 atau 60.000 tergantung ya teman-teman ya. Yuk kita rakit kembali ya poraknya. Kita usahakan perhatikan karena ini lurus ya, beda dengan Supra, kita harus perhatikan yang titiknya. Yuk, nah jadi siapa yang poraknya, jadi siapa yang di atas yang akan mengunci murnya itu teman-teman ya. Dan pasang murnya untuk kunci ya, kunci lebih kuat ya teman-teman ya. Oh gitu, kuncinya udah siapin, palunya untuk kunci ya. Ini maaf ya teman-teman ya, ini masih pakai teknologi jadul ya, masih pakai yang alatnya tradisional ya, masih pakai menggunakan palu. Mungkin yang udah baru ya zaman sekarang udah pakainya alatnya udah canggih ya teman-teman ya, udah pakainya semua udah pakai canggih alatnya, tinggal dikunci di lock jauh lebih cepat. Tapi kita apa adanya, sama juga, yang penting hasilnya kan, yang penting hasilnya rapih gitu, yang enak gitu. Kalau yang canggih, kalau misalkan settingannya nggak enak juga sama, nanti akan dipakainya kurang nyaman. Yang penting comfortable, yang penting nyaman ya teman-teman ya. Itu yang penting hati-hati kalau ketika mengetuk palu ya, dengan menggunakan palu ngetoknya harus hati-hati ya, pelan-pelan, jangan sampai merusak dari alat settingannya itu gitu. Kurang enak atau cukup ya. Oke, ternyata cukup teman-teman ya. Nah tuh, ini penguncinya, nah ini murnya ya teman-teman ya. Nah oke, kita pasang. Nah jangan lupa kuncinya, wah ini kunci Jerman ya teman-teman ya, Inggris. Kunci set, kalau udah enak itu udah tinggal dikunci aja teman-teman ya. Jadi paling belakang, kalau kunci Inggris itu paling belakang. Nah itu paling belakang, yang penting disetting dulu, kalau udah enak baru dikunci, dikencangkan. Nah gitu teman-teman ya, caranya mudah kok ya. Nah kalau udah enak, nah baru dikunci lagi pakai kunci Inggris gitu ya, dikunci yang kencang, tutup ya, udah selesai. Kemudian kita akan rakit kembali ya. Nah itu aja teman-teman ya, untuk penguncinya caranya seperti itu ya, cara perakitannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Pada intinya ketika press porak yang dicari itu harus yang rapi. Press porak itu ada yang
nggak rapi ya teman-teman. Yang penting rapi dan nanti ditesnya di permukaan datar ya. Nah biar rata, ketika udah kelihatan rata dan terus hasil panasannya atau ketukannya juga tidak tidak ada bekas gitu. Nah itu yang rapi. Nah ini saya udah biasa di langganan saya ya teman-teman ya, itu rapi, bagus dan rapi gitu. Kalau soal harga mah ya biasa ya teman-teman ya itu. Nah ini udah rapi semua, udah dipasangin, tinggal kita akan cek rodanya bagaimana ya. Nah kita akan rakit cover-covernya ya, itu aja teman-teman ya. Itu udah enak, tinggal pasangin cover-covernya terakhir ya teman-teman ya. Itu aja cara perakitan porak ya. Teman-teman ya, semoga teman-teman juga bisa menyimak video ini dengan baik dan bisa mempelajarinya ya. Semoga ilmunya ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang senior mungkin abaikan aja, nggak apa ya. Tuh lihat ya, udah center ya teman-teman ya, udah center dari tengah. Oke, sip, itu aja ya, udah center. Yang semula bengkok ya sekarang udah center ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, 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 amin ya. Ya udah aman, bitnya ya udah normal. Nanti akan diserahin ininya ya. Tinggal ganti oli teman-teman ya. Suspension terus.